Dan langsung saja kita akan membahas terkait dengan hal ini melalui sambungan virtual dengan sejumlah narasumber, di antara ada Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim dan penasihat ahli Kapolri sekaligus Guru Besar Universitas Bayangkara Jaya Profesor Hermawan Sulistyo. Dan sebelumnya pemirsa, kami juga telah berusaha untuk mengundang perwakilan dari Komisi 3 DPR, namun sayang sekali karena ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan, jadi belum ada yang bisa bergabung pada malam hari ini. Namun selamat malam saya sampaikan kepada Prof. Kiki dan Pak Yusuf, apa kabar? Selamat malam, Sosa. Baik, terima kasih telah meluangkan waktunya bersama kami di Berita Satu Utama. Menarik untuk kita lihat statement atau pernyataan tegas dan keras dari Kapolri. Ia menolak bahwa institusi Polri berada di bawah kementerian. Nah, saya ingin ke Prof. Kiki. Prof. Kiki, banyak orang yang belum memahami dengan sederhana sebenarnya penolakan dari Kapolri ini. Nah, mungkin Anda bisa menjelaskan ya terkait dengan hal ini. Karena kan Kapolri mengatakan akan berpeluang menciptakan dualisme birokrasi dan melemahkan efektivitas dari tugas Polri. Seperti apa? Ya, pertama, kita pernah punya Polri yang di bawah kementerian, bentuknya jawatan. Itu di bawah Kemendagri. Itu tidak efektif. Lalu kalau kondisinya sekarang, pemerintahan sipil, itu administrasi pemerintahan sipil itu sangat ditentukan dan dibentuk oleh kekuatan-kekuatan politik sebagai aspirasi masyarakat. Sehingga kita mengenal pergeseran sistem dekonsentrasi wilayah di daerah-daerah itu karena kepala daerah dipimpin oleh rakyat secara langsung. Nah, ini artinya apa? Kalau polisi di bawah satu kementerian, dia akan sangat terpengaruh oleh kekuatan-kekuatan politik, dan ini berbahaya untuk Indonesia. Kenapa? Daerah-daerah itu nanti akan memiliki kekuatan Polri yang tidak sama, tidak seragam, karena tergantung partai politik yang menang. Itu satu. Yang kedua, mengganti administrasi pemerintahan itu tidak murah. Bayangkan, dari kop surat saja Polri diganti menjadi Kementerian Keamanan misalnya, itu butuh miliaran, besar sekali biayanya, belum perubahan-perubahan nomenklatur organisasi. Karena organisasi Polri itu tidak semata-mata bisa dialihkan sebagai organisasi administrasi sipil. Dan yang paling penting adalah bahwa organisasi administrasi sipil, pemerintahan sipil itu jenjang kewenangannya itu hierarkis. Atasan itu punya kewenangan mutlak terhadap bawahan. Polri, sifat dasar kepolisian adalah diskresi. Bahwa polisi itu tidak punya komandan. Komandannya Polri adalah hukum, sehingga atasan yang salah bisa ditangkap kalau menurut hukum dia salah gitu. Ini terjadi waktu kasusnya Pak Susno Duaji dulu misalnya. Kabar Reskrim, bayangkan Kabar Reskrim bisa ditangkap oleh anak buahnya karena apa? Dianggap dan sebelum dipidana waktu itu melanggar hukum. Bagaimana satu administrasi pemerintahan yang kewenangannya luas sekali ke seluruh Indonesia tidak bisa bergerak karena tidak ada kewenangannya. Jadi intinya ada fragmentasi kewenangan kalau ini dilakukan di administrasi pemerintahan sipil. Kalau di pemolisian yang sekarang, policing yang sekarang tidak. Ini efektif karena kita pernah punya jawatan kepolisian, kita pernah punya jawatan kepolisian, kita pun. Jadi janganlah dijadikan eksperimen, biayanya terlalu besar untuk Republik ini. Dari segi penataan hukum, dari segi administrasi, dari segi keuangan dan lain-lain.
Baik, baik. Anda menilai justru jika di bawah kementerian akan semakin membuat keruh ya, khususnya ada fragmentasi kewenangan dalam administrasi sipil tadi. Nah, kalau begitu Ya. dari perspektif Kompolnas ini seperti apa Pak Yusuf? Karena kan sebenarnya usulan untuk Polri di bawah kementerian ini bukan kali ini saja. Kita sudah dengar ini berkali-kali. Kami mencatat setidaknya, koreksi jika salah, di 2022 pernah Gubernur Lemhanas saat itu Agus Wijoyo juga mengungkapkannya dalam bentuk Kementerian Keamanan Dalam Negeri. 2024 politisi di DPR juga mengatakan karena ada dinilai ada intervensi dalam Pilkada 2024 sehingga lebih baik dibentuk dalam suatu kementerian. Nah, ini kan sudah bolak-balik ya Pak. Tentu sudah ada kajian dari Kompolnas terkait dengan bagaimana sebenarnya intervensi politik yang dinilai oleh masyarakat ini terjadi dalam tubuh Polri. Silakan. Baik, terima kasih Saudara. Tadi disebutkan tahun 2022 mengemuka kembali soal reposisi kedudukan Polri yang itu diawali pewacanaannya oleh Gubernur Lemhanas. Nah, pada saat itu juga guna merespon wacana itu, saya menulis dan itu di Kompas dengan judul Maju Mundur Posisi Polri. Nah, ketika wacana itu seperti yang pada saat ini mendudukkan Polri di bawah kementerian itu sebenarnya ya mundur. Itu sudah pernah diterapkan. Lebih tepat lagi sebelum reformasi 98, Polri itu di dalam ABRI. Nah, ABRI sendiri itu kan ada Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Nah, sehingga Panglima TNI itu sekaligus Pangap. Nah, itu terlihat itu sudah berada di dalam kementerian. Nah, karena reformasi lah, melalui Reformasi 98 yang itu melahirkan produk legislasi berupa TAP MPR nomor 6 tahun 2000 dan kemudian itu TAP MPR tentang pemisahan TNI dan Polri yang kemudian dilanjutkan TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peran TNI dan Polri. Maka di dalam TAP MPR itu kedudukan Polri tidak lagi dikonstruksi dalam sistem ketatanegaraan di bawah kementerian, tapi di bawah langsung presiden. Apabila kita melihat ke belakang, pilihan mendudukan Polri di bawah presiden itu adalah pilihan yang ideal di dalam bangunan sistem kepolisian nasional terpusat. Karena Indonesia memilih sistem kepolisiannya itu kepolisian nasional terpusat dengan berlandaskan NKRI. Maka pilihan mendudukan di bawah presiden itu ideal. Tinggal yang belum tuntas. Nah, kita ini kan membangun sistem kepolisian nasional melalui MPR nomor 7 tahun 2000. Karena kemarin ini disinggung-singgung, disebut-sebut oleh Ketua Komisi 3, ada yang belum tuntas di dalam sistem kepolisian nasional, yaitu terkait dengan Lembaga Kepolisian Nasional yang kemudian disebut di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Komisi Kepolisian Nasional. Saat ini yang menjadi sorotan itu sebenarnya soal diletakkan di mana kewenangan penyusunan kebijakan Polri. Ya, saat ini jawabannya pada Undang-Undang Polri ada di tangan Kapolri. Kapolri yang menetapkan dan mengendalikan kebijakan Polri. Nah, arah kebijakannya ditetapkan oleh Presiden. Bagaimana Presiden membantu arah kebijakan, itu dibantu oleh Komisi Kepolisian Nasional. Hanya yang belum tuntas, bagaimana arah kebijakan itu, produk hukumnya itu sampai sekarang itu belum tuntas. Kalau di Kementerian Pertahanan sebagai otoritas sipil yang melahirkan arah kebijakan TNI, itu ada dokumen namanya Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Barangkali seperti inilah yang harus dituntaskan, melanjutkan reformasi 98 untuk saat ini, sehingga perdebatannya tidak lagi pada reposisi, tapi bagaimana memperkuat kebijakan kepolisian nasional ini yang benar-benar di bawah tangan Presiden, yang arah kebijakannya itu di tangan Presiden, yang itu dibantu oleh Kompolnas. Itu yang mendesak pada saat ini melalui momentum reformasi.
Baik, jadi mendesak menurut Anda pembahasannya seharusnya bukan pada di mana posisi Polri, tetapi kepada arah kebijakan dari Kepolisian Nasional ini ya, undang-undang Polrinya, dan juga bahkan sampai kepada Presiden yang akan dibantu Kompolnas untuk dapat menentukan arah kebijakan tersebut. Nah, kalau begitu, ketika kita berbicara mengenai hal ini kan sebenarnya kemarin juga sudah sepakat, Polri tetap di bawah Presiden. Nah, pertanyaannya berarti Prof. Kiki, apakah Anda memiliki masukan mungkin alternatif yang bisa dilakukan, mengingat bahwa kan ada kekhawatiran publik juga dalam hal ini terkait dengan independensi dari Polri. Nah, bagaimana kira-kira bisa dilakukan penguatan secara profesionalitas dan juga akuntabilitas kinerja Polri tanpa perlu lagi menyinggung soal di mana posisi Polri ini, di kementerian atau di bawah Presiden? Silakan, Prof. Kiki. Ini reformasi itu sejak 98 menyangkut 3 hal. Satu instrumental tentang perangkat-perangkat aturan undang-undang dan sebagainya. Lalu 2 struktural, 3 kultural. Nah, reformasi struktural itu sudah selesai. Apalagi dengan keputusan kemarin saya kira sudah selesai. Tinggal reformasi instrumental. Reformasi instrumental itu banyak sekali perangkat hukum yang sudah dibetulkan, diperbaiki, tapi masih banyak lagi yang belum selesai dikerjakan. Nah, yang paling parah adalah reformasi kultural. Reformasi kultural ini yang harus ditekankan sekarang, sehingga seluruh technicalities kepolisian ini harus fokus pada reformasi struktural, karena itulah kelemahan publik. Polisinya brengsek lah, polisinya pemeras, polisinya tukang ngambilin duit, polisinya berpihak, dan seterusnya. Itu kan aspek-aspek kultural, tidak menyangkut persoalan sistem, tidak menyangkut persoalan struktural. Baik. Itu kultural semua. Nah, tinggal bikin aturan untuk memperbaiki itu saja, menurut saya. Baik, nah kalau begitu sebagai pihak yang berkewajiban untuk memberikan rekomendasi, berdiskusi, berbincang kepada Presiden mengenai arah kebijakan dan juga bagaimana reformasi Polri ini akan dilakukan, Pak Yusuf, apakah dari Kompolnas ini sudah pernah juga terakhir ini menyampaikan sejumlah hal penting terkait dengan reformasi Polri, tadi seperti katanya Prof. Kiki ya, dari aspek struktural sampai dengan kultural dan juga mungkin catatan untuk undang-undang Polri ke depannya? Ya, jadi tadi itu apa yang saya sampaikan menjawab soal pewacanaan yang disorot itu kan soal kebijakan Polri yang ingin disamakan model ada payung administrasi kebijakannya di sebuah kementerian. Nah, itu sebenarnya yang itu sebenarnya sudah ada jawaban dalam reformasi melalui pembentukan lembaga kepolisian nasional atau yang disebut Komisi Kepolisian Nasional yang membantu Presiden. Arah kebijakan Polri itu di tangan Presiden, dibantu oleh Kompolnas. Ini barangkali yang perlu bukan penyempurnaan lebih lanjut terkait dengan instrumennya. Yang kedua, soal tadi yang disebut Prof. Kiki, nah yang masih belum tuntas membangun sistem pengawasan kepolisian nasional yang itu ada Polri dengan begitu besar kewenangannya, yang itu apabila kita tarik dari kurun waktu yang disebut Prof. Kiki tadi ada kasus Pak Susno, kami pantau memang ini terkait dengan perilaku oknum-oknum anggota ini yang begitu kita tarik ke belakang dari kurun waktu 15 tahun hingga saat ini. Seharusnya reformasi kultur itu sudah berjalan dengan baik. Ini yang masih mengalami stagnan, sehingga melalui momentum percepatan reformasi Polri ini, maka yang sudah pernah kami sampaikan secara substansinya kepada Bapak Presiden dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang kami sampaikan, sebenarnya kami sudah pernah menyampaikan penguatan pengawasan, baik di internal Polri sendiri, kaitannya dengan tata kelola pengawasan, menjadi pengawasan yang paling utama itu sebenarnya siapa? Pengawasan umum atau propam. Nah, ini kan perlu dibangun kembali tata kelolanya. Yang kedua, pengawasan eksternal. Apakah kita memerlukan pengawasan eksternal? Pengawasan eksternal terkait dengan operasional kepolisian yang itu pada tataran kebijakan. Benar, sudah ada DPR yang secara konstitusional memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, kebijakan pemerintah terhadap Polri. Tapi tentu
perlu ada pengawasan yang secara spesifik terkait dengan kinerja operasional kepolisian yang sebenarnya sudah dibangun melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebut sebagai pengawasan fungsional yang itu turunannya ada dalam Perpres. Nah, seiring dengan perkembangan pada saat ini, kebutuhan hukum itu kan berangkat dari bagaimana aspirasi publik. Aspirasi publik yang selalu kami dengarkan itu bahwa diperlukan penguatan pengawasan eksternal. Publik berharap bahwa Kompolnas ke depan memiliki pengawasan yang rekomendasinya itu tidak hanya dalam bentuk saran dan masukan, Betul. tapi rekomendasi yang diberikan Kompolnas itu bersifat mengikat dan berdampak sanksi apabila tidak dilaksanakan. Itu aspirasi publik yang kita rekam, yang kita catat terkait dengan momentum percepatan reformasi Polri saat ini dalam konteks melakukan mempercepat reformasi kultural. Baik. Itu juga catatan terakhir tadi agar rekomendasi dari Kompolnas ini menjadi suatu hal yang memiliki daya dorong ya. Tidak hanya sebagai yang tertulis saja tapi benar-benar dilakukan, itu juga menjadi harapan dari masyarakat seperti yang disampaikan oleh Pak Yusuf Warshim. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kinerja Polri semakin meningkat seiring dengan reformasi Polri yang terus digencarkan. Dan kita harapkan semua pihak ini dapat turut ambil andil khususnya Kompolnas untuk bisa memberikan kontribusi dalam memberikan arah kebijakan Polri ke depannya bersama dengan Presiden. Terima kasih untuk diskusi yang menarik Prof Kiki dan juga Pak Yusuf Warshim. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.